Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu dosen beserta semua peserta, karena waktu sudah memasuki jam 9 lebih 5 menit, langkah baiknya segera kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala Perpustakaan UPT Unisula, PT Perpustakaan Unisula, Bapak Haji Muhammad Ja'far Shodiq, MSI AKCA, Kepala Divisi Teknis Bapak Ahmad Muzaki Nurdin SU, Bapak Sukardi dari Emerald Publishing, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dan mahasiswi Unisula dan segenap pustakawan dan staf UPT Perpustakaan Unisula. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan e-jurnal Emerald Publishing. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, memasuki acaranya, saya akan bacakan susunan acaranya. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Kepala UPT Perpustakaan Unisula. Acara ketiga, pemaparan sosialisasi pemanfaatan e-jurnal publishing. Acara keempat, tanya jawab seputar e-jurnal Emerald Publishing. Dan acara kelima, penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara kedua, sambutan Kepala UPT Perpustakaan Unisula. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Divisi Teknis Bapak Ahmad Muzaki Nurdin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Irwan Sugiarti selaku Business Manager dari penerbit Emerald Indonesia. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Muhammad Ja'far Shodiq, MSI AKCA selaku Kepala UPT Perpustakaan Unisula yang hari ini berhalangan hadir untuk memberikan sambutan dan mengantar. Yang kami hormati pula peserta acara sosialisasi yang terdiri dari dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan yang ada di lingkup Civitas, lingkup Unisula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya, karena atas kemurahan hatinya kita semua dapat berkumpul pada acara sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan e-jurnal Emerald pada pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Salam serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, berbicara mengenai e-jurnal atau pemanfaatan e-jurnal, tentu ini tidak lepas dari peran perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi, lembaga pendukung
dari visi universitas, yaitu untuk mendukung penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Tentunya dari beberapa aktivitas tersebut membutuhkan beberapa sumber-sumber referensi atau bacaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan atau perpustakaan Unisula lakukan adalah melanggan atau memberikan beberapa rujukan informasi mengenai buku-buku elektronik maupun jurnal elektronik. Salah satunya adalah jurnal dari publisher Emerald yang sudah 1 tahun belakang ini, tepatnya pada Januari 2023, kita lakukan kerjasama dengan publisher tersebut. Jadi setiap tahun rencananya akan kita perbarui, baik itu ataupun nantinya mungkin akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan dari sivitas yang ada di Unisula. Memang jurnal Emerald ini fokusnya atau konsentrasi subjeknya lebih banyak di bidang bisnis, ekonomi bisnis dan manajemen. Tapi ada beberapa banyak irisan termasuk di IT, kemudian agama Islam juga ada, di beberapa bidang kesehatan juga ada. Jadi kita anggap jurnal Emerald ini mewakili keseluruhan subjek yang ada di Unisula. Jadi tentu saja nantinya tetap ada progresivitas atau penambahan subjek-subjek yang dinilai atau publisher yang dinilai bisa mendukung dari visi Unisula yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kita sudah jalan sekitar 8 bulan masa langganan kita dari Januari sampai Agustus. Jadi masih ada sisa sekitar 4 bulan. Saya harap dengan adanya media sosialisasi seperti ini akan dapat mengangkat keterpakaian atau pemanfaatan e-jurnal yang sudah kita langgan. Sebagai informasi saja, sejauh ini dari data yang sudah kita kumpulkan dari beberapa kali sosialisasi dan kita beri informasi ke Sivitas Unisula, ini kalau sesuai dengan capaian kita atau target kita kepada seluruh Sivitas paling tidak mahasiswa, ini masih di bawah standar, karena baru kalau saya lihat dari total 14 ribuan mahasiswa atau 15 ribu, ini baru sekitar 1/5 yang memanfaatkan. Kalau satu orang mengakses 1 kali jurnal, berarti ini baru sekitar 1/5, dan itu sebenarnya masih jauh dari harapan kami. Tapi itu pun yang bisa kami sampaikan, lebih banyak mahasiswa dari magister maupun dari program doktor yang mungkin lebih aware atau memanfaatkan fasilitas ini, karena dari S2 ataupun S3 mereka memang punya kewajiban untuk mengambil akses atau referensi dari jurnal bereputasi yang sudah minimal terindeks di Scopus atau WOS. Jadi harapan kami pula pada Unisula nantinya mahasiswa sarjana atau S1 juga mempunyai kewajiban yang sama. Mereka mengambil sumber referensi tidak hanya dari misalnya Google Scholar yang itu filternya belum pasti jurnal-jurnal yang terindeks di situ memiliki reputasi. Jadi ini sudah kita sediakan wadahnya, tinggal pemanfaatannya aja yang perlu kita up lagi. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Bapak Jafar. Semoga nanti pada saat sosialisasi manfaatkan waktu yang ada
misal nanti ada kebutuhan pengadaan dan lain sebagainya terkait subjek yang Bapak Ibu minati atau Bapak Ibu sedang teliti, itu insya Allah nanti akan kami pertimbangkan dan kami fasilitasi di pengadaan ke depannya. Mungkin itu sambutan dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Muzaki Nurdin atas sambutannya. Acara ketiga yaitu pemaparan sosialisasi e-jurnal Emerald Publishing yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Sukardi. Sebelumnya, mohon izin saya perkenalkan diri saya selaku pembawa acara di sini dan sekaligus sebagai moderator, saya Nurlaila Fitriawati, Pustakawan UPT Perpustakaan Unisula. Emerald Publishing tentunya sudah banyak kita ketahui. Emerald Publishing adalah penerbit ilmiah buku dan jurnal akademik dalam bidang manajemen, bisnis, pendidikan, kajian perpustakaan, pelayanan, kesehatan, dan keinsinyuran. Emerald Publishing sebagai fasilitator berusaha memberikan dampak atau mendorong penelitian dan penerbitan yang berkelanjutan untuk semua. Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan bacakan CV dari Bapak Irwan Sukardi. Bapak Irwan Sukardi, beliau adalah manajer Emerald Publishing, perwakilan Emerald di Indonesia. Beliau telah bergabung bersama Emerald sejak 8 tahun lalu. Beliau pernah mengenyam pendidikan dengan gelar sarjana di Universitas Trisakti, Prodi Teknik Industri, kemudian melanjutkan master bisnis di Universitas Indonesia. Beliau berpengalaman selama 13 tahun di pemasaran industri penerbitan Emerald Publishing. Baik, Bapak Irwan Sukardi, untuk waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas introduction-nya ke Ibu Nurlaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, perwakilan Emerald Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jafar sebagai Kepala Perpustakaan dan juga Pak Ahmad sebagai perwakilan perpustakaan dan tim perpustakaan seluruhnya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan para dosen dan atau rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya sedikit akan share screen dahulu untuk introduction Emerald. Oke. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya presentasi saya. Oke, ini sedikit tentang perkenalan Emerald sih. Kita didirikan tahun 67. Memang kalau tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa kita memang sangat kuat untuk bidang bisnis manajemen, memang karena kita awalnya memang dari bidang bisnis manajemen. Tetapi berkembangnya waktu, usia kami juga bertambah, kita merambah ke bidang-bidang yang lainnya. Jadi kita sudah lebih banyak ke bidang yang lainnya. Kita juga baru saja kita kerja sama sebagai Dora Signatory. Dora itu adalah kita ada sebagai publisher impact. Jadi publisher yang khusus untuk ke arah ini UNDP SDG ya. Lalu kita punya impact literasi, lalu kita juga punya website baru, website penelusuran dalam beberapa tahun kemarin namanya Emerald Insight-nya kita lebih perbarui. Nah, ini produk kami ya. Kita punya e-journal, kita punya e-book, kita punya e-thesis. Bahkan yang terbaru ini baru 2 bulan, kita baru saja mengakui salah satu publisher yang sangat terkemuka. Mungkin kalau di sini ada dosen dari teknik sipil, itu tahu ICE ya. Ini salah satu publisher terkemuka untuk teknik sipil. Jadi kita sudah merambah ke bidang-bidang yang lainnya, bukan hanya bisnis manajemen. Ya, mungkin kalau tahu dulu ke arah lebih banyak ke bisnis, sekarang kita sudah merambah ke yang lainnya. Bahkan kita mengakuisisi salah satu publisher top sekali. Ya, ini asosiasi soalnya ICE dari untuk civil engineering. Nah, kita sekali lagi kita sebagai salah satu publisher impact ya, kita UNDP SDG, kita fokus ke 4 bidang sebenarnya.
fairer society, healthier life, responsible management, dan quality education for all. Ya. Nah, ini bidang-bidang kami secara keseluruhan, kita punya 13 subjek. Nah, kalau yang dilanggan oleh pihak Unisula itu ada 5 subjek saja. Nanti saya jelaskan subjek mana saja. Ini subjek-subjek kami, ada accounting, business, education, library, operation, marketing, information knowledge, public policy, SR, health, property, tourism, dan engineering. Nah, sistem kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kita adalah seluruh jurnal kami itu double blind review. Ya. Kita kalau jumlah yang terindeks Scopusnya saat ini sudah mencapai 95%. 95% terindeks Scopus, kurang lebih hampir 70% punya impact factor atau yang masuk Web of Science. Jadi sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali. Jadi 95% terindeks Scopus, hampir kurang lebih 67% sampai 70% itu sudah terindeks Web of Science, artinya punya impact factor-nya. Lalu kita aksesnya tidak dibatasi, multi concurrent, Bapak Ibu dapat akses yang terbaru, bahkan dapat yang namanya early set, nanti saya jelaskan. Lalu akses yang mudah sekali, global coverage, lalu tidak ada batasan untuk download, dan dapat complementary archive untuk tahun-tahun yang tuanya. Ya, tahun tuanya Bapak Ibu bisa dapat juga. Mohon maaf. Itu masih diganti, belum diganti. Unisula sebenarnya. Nah, ini yang dilanggan oleh Unisula, yaitu ada 5 subjek, yaitu accounting, health, engineering, education, dan public policy. Jadi ada 5 subjek ini yang dilanggan oleh Unisula. Ya, ini yang dilanggan. Jadi dari 5, kita punya 13 subjek, 5 subjek yang dilanggan. Nah, ini adalah contoh beberapa artikel yang publish. Sayangnya ini artikel ini tidak bisa diakses oleh user karena masuk ke subjek yang tidak dilanggan. Ya, ini contoh-contohnya. Artikelnya baru saja nih, publish 21 April 2023, 3 Mei 2023, Jurnal Islamic Marketing. Tapi sayang sekali ini masuk ke subjek tidak dilanggan. Tidak dilanggan oleh yang Unisula. Yang ini juga tidak dilanggan. Ini salah satu jurnal sangat top sekali juga, jurnal Science, Economy, Policy, Management. Ya, ini juga tidak dilanggan. Ini baru saja juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara aksesnya. Oke. Bentar. Oke, mohon maaf. Ya, nah ini Bapak Ibu masuk ke emerald.com ya. Nah, saya ketikkan di chatroom emerald.com. Udah, itu saja. Gampang, simpel. Ya, emerald.com. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu akses di dalam kampus, itu welcome-nya akan tertulis namanya adalah Universitas Islam Sultan Agung. Welcome di sini ya. Kalau di dalam kampus sudah. Jadi Bapak Ibu langsung bisa akses kalau di dalam kampus melalui IP, melalui WiFi, ya, dan yang lainnya. Yang penting akses di dalam kampus. Yang penting akses dengan menggunakan IP kampus, ya. Nah, sekarang gimana akses di luar kampus? Nah, di luar kampus itu seperti saya saat ini. Ada tulisannya user welcome-nya. Nah, gimana akses di luar kampus? Pertama, Bapak Ibu harus punya itu dulu, harus punya dulu. Cara bikin akunnya gimana? Register profile. Klik register profile, Bapak Ibu masuk nama dan alamat email Bapak Ibu. Sekali lagi, nama dan alamat emailnya. Email yang digunakan adalah email yang @unisula.ac.id. Sekali lagi, email yang digunakan adalah kalau bisa email unisula.ac.id. Ya, nama dan alamat email. Yang lainnya tidak perlu diisi, yang ini tidak perlu diisi, yang ini tidak perlu diisi, yang ini tidak perlu diisi. Yang ini diisi, Bapak Ibu tanya, ini akan dapat nomor. Nomornya berapa, Pak?
tanya ke pihak perpustakaan. Pihak perpustakaan sudah saya kasihkan nomornya. Nanti saya juga akan kirimkan via chatroom. Ya, nomornya. Ya, nomornya sebentar. Nomornya itu ini. Belum. Ini baru masuk. Nah, ini di chatroom saya klikkan nomornya. Nah, itu. Nomornya di dalam chatroom itu. Jadi ada 15 nomor. Dan ingat, ini ada expired date-nya 31 Agustus 2024 sampai 31 Agustus. Ya. Lagi saya ulangin. Nih ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke emerald.com ini di chatroom emerald.com. Emerald sangat mudah, emerald.com. Ya. Lalu kalau di dalam kampus itu welcome-nya namanya Universitas Islam Sultan Agung. Welcome-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi login ataupun tidak perlu lagi ini, itu sudah bisa akses langsung. Nah, tapi kalau aksesnya di luar kampus gimana Pak? Misalnya di rumah, di cafe, atau di McDonald ya. McDonald saya kan menyebabkan Wi-Fi-nya juga. Gimana? Bapak Ibu harus punya registrasi dahulu. Registrasinya di mana? Di klik ini. Nah, registrasinya tidak harus di kampus. Di rumah pun bisa registrasinya. Silakan. Boleh registrasi di rumah. Tinggal memasukkan nama, alamat email. Nama dan alamat email. Email yang digunakan harus @unisula.ac.id. Ya. Lalu kemudian yang lainnya tidak perlu Bapak Ibu isi. Yang ini tidak perlu diisi, yang ini tidak perlu diisi, yang ini tidak perlu diisi. Yang diisi yang ini. Dari mana angkanya Pak? Tadi saya sudah berikan atau bisa bertanya ke pihak perpustakaan. Kalau sudah selesai, klik yang ini. Agree. Tentang ini, klik register. Ya, ini seperti layaknya Bapak Ibu bikin akun, bikin email, bikin akun sosial media kayak di Facebook, Instagram, TikTok, dan segala macam kan harus registrasi dahulu. Sama, seperti. Nah, dari situ Bapak Ibu akan dapat email kiriman dari Emerald. Kiriman dari Emerald, ya Bapak Ibu dapat kiriman email yang masuk ke email yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Ya, dapat kiriman emailnya, lalu Bapak Ibu klik link verifikasinya. Klik link verifikasinya ya. Bapak Ibu klik link verifikasinya. Nah, pada saat diklik link verifikasinya, Bapak Ibu disuruh membuat password. Bapak Ibu disuruh membuat password. Nah, passwordnya bagaimana Pak? Terserah Bapak Ibu, yang penting 8 karakter. Terserah, itu tidak diwajibkan Bapak Ibu yang passwordnya gimana? Passwordnya udah Bapak Ibu yang pilih sendiri, yang buat sendiri. Kalau sudah buat password, selesai. Jadi gimana cara aksesnya Pak? Kalau sudah saya buat password, Bapak Ibu klik login. Username-nya adalah alamat email Bapak Ibu, passwordnya tadi password yang Bapak Ibu buat juga. Jadi emailnya adalah nama email Bapak Ibu dan passwordnya password Bapak Ibu buat. Nah, jadi welcome-nya berubah. Welcome-nya nama Bapak Ibu, lalu di sini adalah Universitas Islam Sultan Agung. Tanpa ada kita panjang nanti zaman punya Manana. Ya, nanti kemarin kan terakhir 88 ya Bu, akuntansi ya. Terus sekarang 79. Ya, jadi namanya dan nama Bapak Ibu, lalu di sininya adalah Universitas Unisula. Oke, sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Pak, tadi saya kelupaan masukin nomor OAN-nya, nomor yang 15 angka itu, gimana caranya? Bapak Ibu klik profile. Di sini di profile ini Bapak Ibu akan dapat profile, ada change password dan segala macam. Tinggal masukkan add organization number, tinggal itu doang. Masukin di sini. Kalau kelupaan tadi. Karena kalau kelupaan, ini akan muncul nama Bapak Ibu tanpa unisulanya. Maka harus masukin nomor OAN-nya. Nah, kalau tahun depan saya mau akses lagi gimana? Bapak Ibu akan dapat nomor OAN baru karena nomor OAN itu satu nomor OAN itu berlaku selama 1 tahun. Berlaku selama 1 tahun saja. 1 tahun saja. Lalu setiap tahun akan dirubah. Nah, perubahannya gimana caranya? Hanya mengklik di profile, klik ini doang. Tanpa buat lagi registrasi lagi, tidak perlu registrasi lagi.
Hanya seperti itu. Cukup mudah kan ya? Jadi emailnya tetap sama, passwordnya tetap sama, hanya mengupdate nomornya saja. Nomornya setiap tahun akan kita berikan kepada pihak perpustakaan. Jadi tidak perlu lagi bikin registrasi. Untuk kalau misal, karena ini kan aksesnya nanti sampai tahun depan, jadi tidak perlu registrasi lagi. Oke? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan di bagian kolom chat atau nanti setelah presentasi saya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Boleh, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih, dipanggil dengan Kang Najih dari Meranggen, Bapak. Ya. Bahwasanya tadi Bapak menjelaskan apabila ingin mendaftar di Emerald Journal, itu kan harus ada namanya emailnya itu unisula.acid itu ya. Ya, betul. Apabila itu dari mahasiswa Bapak atau kalangan umum, bagaimana Bapak? Kan otomatis tidak bisa mencantumkan namanya unisula.acid itu. Bagaimana solusinya Bapak? Terima kasih. Nah, ini saya juga harus bertanya ke pihak perpustakaan apakah mau memberikan akses ini di pihak umum atau tidak, karena sebenarnya intinya adalah saya memberikan otoritas ini ke pihak dari perpustakaan Unisula. Ya, nanti mungkin Bapak bisa bertanya ke perpustakaan apakah bisa aksesnya itu diberikan kepada orang luar, karena itu. Jadi kita akan Bapak silakan bertanya dulu ke pihak perpustakaan. Misalnya Bapak ternyata memang mahasiswa atau bahkan mahasiswa yang S2 yang hanya sementara atau segala macam, Bapak bisa bertanya ke pihak perpustakaan. Ya, karena sebenarnya kita sudah memberikan akses seluas-luasnya, tinggal kontrol dari akses itu kita berikan ke pihak Unisula sendiri. Ya, gitu. Jadi tergantung kepada pihak dari Unisula, apakah aksesnya mau secara dibuka secara umum atau tidak. Saya juga ini. Oke. Ada pertanyaan lagi dari sini misalnya? Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama Pak. Ya. Kalian Pak Iwan. Oke ya Pak. Oke. Nah, saya akan login dulu, kembali lagi login untuk aksesnya. Nah, kalau sudah login seperti ini, Bapak Ibu tinggal sekarang kita akan mulai mengakses feature-feature di atas dulu ya, baru masuk ke bagian yang search engine-nya. Pertama, Bapak Ibu tinggal klik browse our content. Ya, misalnya ini satu ini browse our content, kita klik books dan jurnal. Kita klik books dan jurnal, karena yang tadi dilanggan adalah misalnya bidang engineering, kita klik saja engineering lah contoh. Lalu kita klik jurnalnya. Karena ini ada buku dan jurnal. Nah, klik jurnalnya akan keluar seluruh jurnal terkait dengan bidang engineering yang dilanggan oleh pihak Unisula. Nah, kita download adalah salah satu contohnya adalah ini. Ya, ini untuk bidang komputer, elektro dan ininya. Nah, ini ada. Nah, kalau Bapak Ibu klik tadi saya klik ya, klik itu akan keluar seperti ini. Artinya adalah jurnal ini masuk ke dalam jurnalnya. Bapak Ibu bisa mendownload seluruh sebenarnya adalah ya seluruh isunya di dalam artikel ini. Ya. Nah, di sini juga ada lagi yang namanya ada all issue di ini, ada lagi early site. Early site itu artinya Bapak Ibu lihat ini early site. Early site itu artinya adalah artikel ini sudah di-accept tapi belum dapat nomor isi volume dan isunya. Artinya sebenarnya Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses artikel ini, walaupun mungkin kalau saya lihat ya, Anda lihat early site-nya banyak sekali, sedangkan ini setahun itu dia berapa isu? Setahun itu 6 kali isu, udah terbit 4 isu, tapi masih banyak sekali isunya yang masih belum ini. Kemungkinan besar ini ada beberapa artikel yang masuk ke tahun 2024. Jadi Bapak bisa mengakses artikel yang sebenarnya masih tahun depan pun publish-nya secara printed ya, itu bisa diakses dari sekarang karena early site.
artinya sudah di-accept, tinggal Bapak ya bisa di-download, ya bisa digunakan untuk citasinya. Karena apa, DOI-nya tetap sama. Nih, saya contohkan, saya download saja satu artikel yang early cite dengan yang tidak early cite. Jadi ada perbedaannya di mana, ya, supaya lebih jelas, ya. Nah, ini yang early cite, Bapak Ibu lihat volume nomornya head. Tapi kan ini sebenarnya bisa dikasih. Kenapa? Karena nomor DOI yang ini itu akan sama. Walaupun sudah dikeluarkan volume dan nomornya tetap sama, karena ini seperti lagi ISBN, tidak akan berubah. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan penelitian, Bapak Ibu menggunakan Zotero, Mendeley, EndNote, apapun itu bentuk reference manager Bapak Ibu, itu tinggal copy ini saja sudah cukup. Walaupun nanti dia berubah volume nomornya, tidak menjadi masalah. Sama dengan ini, kalau yang ini itu sudah ada volume nomornya saja. Tapi ininya sama. Ya, jadi ngerti ya. Jadi aksesnya sebenarnya artikelnya itu bisa diakses untuk artikel yang masih tahun depan pun bisa Bapak Ibu bisa akses. Karena adanya early cite tadi. Oke. Saya contohkan lagi ya, saya masuk lagi browse or content lagi, tulis dan jurnal. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau masuk yang case study, expert briefing ini juga bisa akses ya. Cuman ya tapi tidak dapat, ada yang kalau open access bisa di-download full text-nya, tapi kalau yang ini tidak dapat di-download full text-nya. Sama kayak buku juga Bapak Ibu bisa lihat buku-buku kami, tapi tidak bisa di-download full text-nya saja. Nah, kita pilih lagi tadi counting and finance misalnya. Klik jurnal. Akan keluar seperti ini. Kita pilih jurnalnya misalnya ini. Nah, ini jurnalnya 9 isu. 1 isu untuk open access, jadi sebenarnya 8 isu lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, sama di sini ada early cite juga. Anda lihat early cite banyak sekali. Ya, ini bisa sampai tahun depan ini early cite ya. Banyak banget, udah di-accept-nya banyak. Jadi dia kena waiting list lah. Kena waiting list. Waiting list waktu terbit. Ya, yang ininya. Tapi Bapak Ibu bisa akses. Bisa dapat akses. Jadi kalau berlangganan Emerald itu Bapak Ibu bisa akses yang bukan hanya yang current, yang masa depan pun itu sebenarnya bisa diakses. Karena ada early cite tadi, yang masa depan pun yang akan terbit masa depan. Ya, yang sebenarnya waktu ininya. Sudah, karena sudah diakses. Nah, sekarang yang berikutnya, Pak, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang pengen melakukan penelitian, Bapak Ibu ingin agar apa? Ingin apa? Mengetahui, pengen apa? Itu apa? Submit ke jurnal ini, gimana caranya? Tinggal diklik di sini. Write for this journal, misalnya pengen submit. Ya, Bapak Ibu pengen tahu. Bapak Ibu bisa baca overview-nya, bisa baca author guideline-nya di sini. Ya, bisa baca editorial team-nya, pengen tahu rankingnya mana, ini indexingnya. Kalau ada special issue, ada call of paper-nya, special issue. Lalu kalau mau submit itu tinggal diklik di sini. Biasanya kita menggunakan ini ada Web of Science, kita ada, tapi sebenarnya bisa juga menggunakan itu apa Scopus ID ya, di sini juga bisa. Orchid ID ya. Nah, karena kita menggunakan apa ini, kita menggunakan sistem submission-nya itu menggunakan Scholar One. Scholar One yang punya Spell Defect Analytics, yang punya Web of Science. Jadi saya minta loginnya Web of Science sekarang. Kalau dahulu dengan Orchid ID bisa. Sekarang pakai Web of Science. Tapi gimana cara buat Web of Science-nya? Ya sebenarnya free, Pak. Bapak Ibu tinggal free. Ini gampang kok ini. Free kok, tinggal register ini free. Tuh, free Scholar One profile. Jadi Bapak Ibu free buatnya. Ya, atau mau pakai linkan dengan Orchid ID pun juga bisa. Benar free. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa bagaimana tahu tentang jurnalnya juga bisa dari sini.
Lalu Bapak Ibu juga bisa subscribe alert. Nah, subscribe alert tinggal diklik aja ini subscribe alertnya. Nah, biasanya akan apa Bapak Ibu karena subscribe alert. Bapak Ibu kan ini apa? Tadi menggunakan alamat email Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada isu baru, itu Bapak Ibu akan masuk ke email Bapak Ibu bisa download, bisa dapat infonya. Kalau subscribe ini, Bapak Ibu bisa dapat infonya. Kalau diklik, setiap ada isu baru, itu akan masuk ke alamat email Bapak Ibu yang sudah diregister. Akan masuk, lalu kemudian Bapak Ibu bisa dapat update-nya. Kalau Bapak Ibu memang sangat suka sekali jurnal ini. Namanya seperti itu. Oke. Kalau browse our content sudah, sekarang kita masuk. Nah, kalau masuk klik publish with us, itu artinya adalah masuk ke website yang baru. Website yang berbeda, website kami, website company kami. Jadi Bapak Ibu pengen tahu jurnal-jurnal sama buku-buku yang apa ini. Ini kan ada tulisan jurnal, buku dan teaching case. Karena kita itu kalau Bapak Ibu jadi penulis itu bisa memilih. Bapak Ibu pengen nulis ke jurnal atau buku karena kita juga menyediakan buku. Chapter book juga bisa tersedia, lalu case study juga bisa. Jadi ada 3 pilihan bagi penulis ingin masuk ke Emerald. Mau menulis jurnal, artikel jurnal, buku, atau teaching case. Ya. Kalau mau tahu jurnal, tinggal klik jurnal. Nah, ini banyak sekali informasi di sini. Find the journal atau find call of paper. Kalau call of paper itu yang special issue. Special issue Bapak Ibu tinggal klik itunya apa, subjeknya apa. Sama kalau klik jurnalnya pun sama tadi. Kalau find the journal Bapak Ibu bisa klik bidang-bidangnya apa. Misalnya mau bidang engineering, tinggal dilihat. Jurnal-jurnal yang terkait dengan engineering. Tinggal dilihat di sini. Ya, nanti dari sini Bapak Ibu tinggal memilih sih, tinggal next aja sih. Ya. Gitu. Oke, lalu kalau my product adalah produk yang dilanggan oleh Unisula. Ya, kalau profile tadi saya sudah jelaskan. Ya, save search nanti sebentar lagi save search. Oke, balik lagi ke home. Ya, jadi yang bagian atas ini saya sudah jelaskan semuanya, tinggal save search nanti sebenarnya tergantung kepada kata kunci kalau save search. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu pengen melakukan penelitian misalnya. Sekarang kita melakukan penelitian misalnya tentang apa ya? Yang lagi keren-kerennya kan biasanya tentang artificial intelligence AI, ChatGPT gitu ya. Nah, sekarang saya melakukan penelitian misalnya education and AI. Oh, nah trennya apa? Artificial intelligence and AI. Oke. Nah, ini atau hasilnya lah ya, Bapak Ibu seperti ini. Ini ada total hampir sekitar 16.000 artikel. Nah, itu kita per page-nya itu udah 10, 20, 50. Biasanya saya langsung 50. Ya. Bapak Ibu ya ini ya, karena saya menggunakan akses apa? Akses karyawan. Jadi kelihatannya semuanya tuh full text semua, tanda centang semua seperti ini. Nggak ada yang abstract only. Jadi jangan rancu ya, jangan lihat saya karena yang dilanggan oleh Unisula itu hanya 5 subjek saja. 5 subjek e-jurnal. Jadi yang e-booknya pun tidak dilanggan, S-nya tidak dilanggan. Jadi banyak yang abstract only. Jadi ada beberapa yang abstract only. Jadi kalau yang saya presentasikan ini, saya lagi sedang mengakses pakai akun saya, akun karyawan. Jadi kelihatannya bagus banget. Semuanya full text semua. Ya. Jadi jangan rancu ya. Mohon maaf nih, saya sudah jelaskan dulu, jangan rancu supaya Bapak Ibu bisa kalau misalnya pencarian sendiri, Pak, kalau Bapak pencariannya banyak yang full text, saya nggak ada yang full text. Bisa saja, itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, ini sortnya itu bisa relevan yang terbaru sampai tertua atau tertua sampai terbaru. Biasanya relevan lah ya. Saya klik 50 tadi yang di sininya. Lalu di sini, nah,
Pak, gimana caranya menghilangkan yang abstrak? Tinggal diklik ini, oleh content I have access to. Jadi hanya muncul yang full text saja. Pak, bagaimana cara untuk periodenya? Periodenya, karena saya butuh hanya 2 tahun artikel saja. Bisa 2020 misalnya, sampai 2023 saja. Yang tua-tuanya dihilangkan. Ya, nah tipe artikelnya bisa. Ada artikel, ada riset artikel. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan ya, artikel dan riset artikel bedanya. Kalau dari buku, case study dari studi kasus, expert briefing itu dari news analysis kami dan itu. Sama, ini juga news analysis. Sekali lagi yang bisa diakses oleh pihak Unisula hanya artikel dan riset artikel. Yang ini tidak bisa diakses full text. Ditambah lagi juga yang jurnalnya tidak semuanya bisa diakses full text. Karena yang dilanggar hanya 5 subjek saja. Oke? Nah, ini Bapak Ibu tinggal baca abstraknya, baca dulu abstraknya. Kalau cocok, tinggal bisa download full text-nya. Full text-nya ada 2. Ada full text HTML, ada full text PDF file. Oke. Oh ya, ini kalau Bapak Ibu lihat, sorry mohon maaf, saya harus jelaskan. Oke. Ini adalah yang bisa diakses yang full text itu kalau ada tanda centang seperti ini. Kalau ada tanda bullet strip, itu tidak bisa diakses full text. Kalau ini dalam bentuk bookmark, jadi saya mungkin nanti jangan pilih yang ini dah. Yang pilih yang artikel saja. Nah, artikel saja. Artikel itu dari jurnal. Kalau bookmark itu dari apa? Dari apa? E-book. Ya, artikel saja. Ya, saya pilih artikel. Ini contohnya lah. Ini yang. Nah, ini ada. Oh, ini baru nih, GPT nih, exploring. Nah, ini saya downloadkan. Nah, artikelnya ada 2. Ada dalam bentuk HTML seperti ini. Ini dari Hong Kong. Ya, HTML seperti ini. Bapak Ibu bisa copy paste, lalu bisa download listnya. Ya, dan ini baru early search sih dia, karena volume nomornya belum ada. Nah, biasanya kalau yang HTML ini di sebelah kanan layar itu ada related artikel yang punya relationship dengan artikel ini. Bisa dari Emerald, bisa dari luar Emerald. Nah, ini saya sekarang download yang PDF filenya. Nah, PDF file seperti layaknya jurnal aslinya bisa di-download, bisa di-print, Bapak Ibu bisa download, bisa print. Nah, lalu ada tambahan informasi lagi di bagian early site artikel, di bagian PDF file, yaitu ini yang paling penting. Selalu saya ditanya oleh pihak dosen, berapa lama sih Pak butuh waktu untuk akses, untuk bisa submit ke jurnal Emerald? Nah, ini ada informasinya. Receive di tanggal 11 Januari, revisi 30 April, accepted 6 Mei. Ya, hanya dalam waktu kurang lebih, cepat sekali ini, hanya 5 bulan saja. 5 bulan sudah bisa di-accept. Nah, ini dari Qatar, Middle East. Ya, ini tentang exploring GPT. Oke, tinggal bisa di-download DOI-nya. Lalu sekarang yang bagian PDF filenya, lihat. PDF filenya dia itu dari Maret sampai Mei. Oh, sebentar. Karena ini kan lagi trending ya, ChatGPT ya, artificial intelligence. Jadi mungkin topik yang lagi tren. Ya. Seperti ini. Ini cuma butuh waktu berapa lama? 2 bulan doang ini. Sangat cepat. Ya. Oke, seperti itu. Misalnya kita sekarang topik yang lainnya lah. Misalnya Islamic marketing and Indonesia. Dan tulis orang Indonesia. Oke, topik baru. Lagi, misalnya seperti ini. Nah, ini oleh kode nomor itu sudah ada. Ayat 50 aja, yang topiknya dibanyakan gitu. Nah, ini baru banget ini, 31 Agustus, baru hari ini publish. Baru hari ini publish. Ya. Dari mana ini? Dari Muhammadiyah Sidoarjo. Muhammadiyah Sidoarjo. Dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Wah, dia tapi butuh waktu panjang karena dia revisi sampai 4 kali. Jadi dia 3 Agustus revisinya 4 kali sampai setahun ya, butuh waktu setahun. Ya, 1 tahun. Ya, kita cari lagi yang terbaru lah ya. Kita pilih yang 6 bulan terakhir aja nih, 6 bulan terakhir. Ya. Nah, ini saya close dulu biar nggak terlalu banyak itunya. Ini yang tulis, wah orang-orang UI banyak penulisnya. Ya, sama setahun dia butuh waktu nih, setahun. Ini Win Syarif Hidayatullah. Kalau Bapak Ibu nyari artikel dari penulis Indonesia di Emerald itu sangat mudah, gampang banget. Apalagi tentang Islamic market, Islamic accounting, Islamic finance, syariah, waduh banyak banget nih. Ini itu tadi sama Muhammadiyah Jakarta. April ke April setahun juga. Ya, ini banyak lagi. Yang ini saya nggak bisa downloadin semuanya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita juga, nah ini Bapak Ibu bisa klik nih, save di sini. Kalau topiknya, kata kunci yang tepat, nah save seperti ini. Ya, save. Nah akan muncul di sini. Munculnya biasanya mana nih? Tadi mana ya? Ini saya save udah kebanyakan, jadi bingung ya. Tadi ini mana? Ya, seperti itu. Jadi ada save search. Save search itu tujuannya untuk save keyword Bapak Ibu. Tinggal nanti kalau udah sesuai, tinggal diklik aja seperti ini. Klik seperti ini. Contohnya saya tentang fintech kan lagi tren fintech ya, financial technology ya, ya kayak, nah tapi kontributor Indonesia fintech. Nah, lalu sekarang Bapak Ibu bisa masuk advanced di sini, klik advanced. Nah, advanced ini adalah ya advance ya. Jadi Bapak Ibu tinggal karena kayak tadi saya misalnya adalah Islamic fintech misalnya, Islamic fintech. Ya. Nah, fintech kata kuncinya, lalu yang nulis orang Indonesia. Nah, klik di sini kontributor orang Indonesia. Tahunnya misalnya tahun 2020 sampai 2023. Lalu kontennya oleh konten analis itu. Jadi yang singkat saja, yang abstraknya dihilangkan. Set dari sini. Nah, langsung keluar seperti ini. Lebih cepat, ya. Nah, ini bisa dilihat siapa yang tulis. Fintech Erlangga. Ya, berapa lama? Oh, nggak lama dia. Dari 7 Desember, 4 Maret. 4 bulan, 4 bulan. Sorry. Nah, ini coba yang satu lagi. Ini yang nulis dari UNS, 11 Maret. Juli ke September 9 kurang 7. 2 bulan cuman. Sebentar banget. Ya. Oke. Oke, saya balik lagi ke home. Nah, di home ini Bapak Ibu juga lihat ada juga service seperti ini di bawah ini. Ya, ini bisa diklik juga ya. Bapak Ibu misalnya sebagai seorang penulis, bisa diklik. Ini penulis ya. Nah, ini tadi cari publish with us, find the journal, manuscript transfer service. Ya, ini manuscript transfer service itu artinya adalah ini apa? Semacam proofreading. Ya. Ini lalu call of paper, author how to guide dan yang lainnya. Nah, atau juga kalau bagi yang editor juga, librarian
ya, pustakawan juga bisa. Di sini juga ada banyak. Ini contohnya adalah di sini ada librarian corner. Nah, ini saya sangat suka librarian corner. Kenapa? Karena setiap bulannya itu kami selalu memunculkan topik-topik baru, ya, topik-topik baru. Contohnya adalah di bulan Juli kita education technology. Nah, di bulan Agustus ini kita bicara tentang learning processes. Ya, processes. Lalu di bulan Juni tentang anti-racist action in the library, lalu digital formatting, digital literasi, dan segala macam. Tiap bulan itu selalu ada berubah. Nah, ini mungkin para pustakawan yang pengen tahu ya trending topik apa sih yang lagi sedang saat ini, bisa dilihat di sini. Di sini kita bisa lihat tuh current-nya apa, fetishnya apa, lalu bisa join discussion di sini. Dan ada beberapa konten-konten free yang digunakan untuk sebagai bahan referensi. Ya. Contoh seperti itu. Jadi ini bisa Bapak Ibu bisa cari keyword dan segala macam. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses secara free. Oke? Kalau tidak, oke, selesai presentasi saya akan kembalikan ke pihak dari MC. Ke Bu Nordela. Terima kasih. Boleh tanya, Pak? Oh, boleh, silakan. Silakan, ada yang pertanyaan? Itu saya ada di chat, Pak, di kolom chat ada. Tapi kalau enggak saya mau langsung saja, nggak apa-apa, Pak. Ya, sebentar, saya juga baru buka kolom chat ya, Pak ya. Sebentar ya. Oke, nah di kolom chat ini, oke, sebentar, saya akan membuka kolom chat dulu, sebentar. Oke, nah dari Pak Zainuddin. Selamat pagi Pak, kalau ilmu hukum, apakah yang dilanggar oleh pihak Unisula Alia, temanya yang mana ya? Kalau yang hukum memang kita tidak hanya ada di yang hukum tentang hukum bisnis, Pak. Hukum bisnis ya, artinya adalah yang hukum yang terkait dengan ekonomi. Jadi kita ada bisnis law, ada bisnis ilmu perdagangan dan yang itunya. Tapi kalau perdana dan perdata kita tidak ada, tidak dilanggar. Ya. Jadi topiknya yang ke arah hukumnya, tapi yang ke arah ekonominya. Ya, kayak bisnis law, bisnis etik, trade law, ilmu perdagangan dan segala macam. Jadi yang terkait dengan perekonomian lah, ekonomi. Oke, lalu pertanyaan dari Pak Suto Haji, Pak ada video tutorial tentang referensi seperti yang Bapak jelaskan? Coba nih, saya ada, sebentar saya coba. Oke, kalau Bapak Ibu pengen ada videonya, ini Bapak Ibu klik link librarian di sini. Tadi yang masuk ke emerald.com, bagian bawah service librarian. Di sini ada ininya, ada user guide. Ada klik user guide di sini, Bapak Ibu bisa. Nah, ini ada videonya. Video-video yang Bapak Ibu bisa akses secara ini. Saya copy paste dulu deh. Nah, itunya websitenya. Jadi Bapak Ibu bisa download, bisa video bisa lihat videonya. Jadi ada video-video yang bisa Bapak Ibu bisa pakai sebagai bahan ininya. Supaya kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu tinggal lihat videonya. Di sini diklik videonya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari sini? Oh, belum, tidak ada. Ada lagi mungkin ada yang mau raise hand? Silakan atau langsung aja berbicara, buka ini. Oh, Bapak Agus raise hand, silakan Pak Agus. Mungkin unmute Pak, ya silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Saya dari Maksi Unisula, Maksi Akuntansi Unisula. Ya. Ini yang saya tanyakan tadi sudah panduan itu kan tadi sudah ditanyakan Pak Sabto ya, untuk itu panduan itu kan
itu kalau belum berlangganan panduannya bisa bisa diakses gitu Pak. Yang pertama itu maksudnya bisa dilihat-lihat dulu gitu loh Mas, seperti apa gitu. Yang kedua tadi kan sudah diterangkan masalah AI ya. AI itu dalam arti kan itu masih mengambil jurnal, tapi untuk Emerald ini apa bisa membuat maksudnya ya apa sudah ada pandangan apa ini cuma berpikir saya ya berpikir AI itu bisa maksudnya untuk cari apa nanti bisa didasarkan dengan jurnal, maksudnya biar di apa seperti Mendeley itu kan dalam arti oh ini diambil dari sini gitulah seperti itu ya. Karena sekarang itu AI kan bisa dibuat manusia itu kan juga ada juga ya. Nah, ini kalau di Emerald apa sudah ada karena di sini kan ekonomi kan lebih terfokuskan di ekonomi karena orang akuntansi kan oh kalau melihat ini oh ini dasarnya ini nanti bisa langsung dicari gitulah seperti itu kan itu teknologi yang sangat canggih lah seperti itu. Kalau AI yang biasanya itu kan tidak bisa ya tidak bisa dalam itu ini dasarnya apa jadi kan ini bisa diragukan cuma untuk bacaan aja kalau ini kan kalau di Emerald kan bacaannya jelas dan orang-orangnya terpercaya lah anunya apanya yang menulis di sini ya ya kemungkinan itu saja Pak Irwan yang bisa saya tanyakan mungkin nanti kalau ada waktu ya bisa saya tanyakan kembali. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk yang videonya itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun ya. Yeah. Jadi artinya kan saat ini Unisula sudah berlangganan ya bisa diakses. Tapi pun kalaupun misalnya ada subjek yang tidak dilanggan pun bisa diakses. Sebenarnya itu kan sifatnya umum ya. Yang tadi ya cara aksesnya itu videonya itu sifatnya umum. Jadi siapapun bisa akses walaupun tidak berlangganan pun sebenarnya bisa mengakses. Namun bedanya kalau nggak berlangganan tidak dapat full text-nya saja. Gitu saja, nggak dapat full text. Artikelnya nggak dapat full text, hanya abstrak only. Ya, itu saja. Nah, kalau soal share ya, kita kan memang lagi tren sekali yang namanya ChatGPT ya. Sekarang juga Bapak Ibu juga dosen juga pusing nih. Kalau misalnya kuliah nanti PR-nya itu kebanyakan dari ChatGPT gimana gitu kan? Pusing kan? Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ini saya buka salah satu jurnal kami. Ini, nah diklik saja. Kalau ChatGPT kan sebenarnya ada beberapa, kalau nggak salah itu bisa dicek di Turnitin pun bisa ya, untuk mengetahui apakah artikel ataupun karya dari itu pun bisa, apakah itu menggunakan ChatGPT dan tidak sudah bisa. Tapi kita sekarang juga ini. Nah, seluruh itu kami jurnal kami udah ada tulisan ini. Di outer guideline-nya Pak ya. Di outer guideline-nya ada ini. Cara penggunaan untuk ininya. Ya, sebelumnya belum ada ini. Ini baru tahun ini saja bahwa di outer guideline kami itu sudah memasukkan nama generatif AI. Ya, soal tentunya ya ChatGPT dan segala macam kan banyak ya mereknya ya. Sekarang intinya untuk misalnya kalau untuk copy editing saja gimana Pak? Copy editing untuk dari mengecek misalnya menggunakan ChatGPT untuk mengecek grammar, mengecek kesalahan tulis segala macam itu mungkin masih bisa ditolerir. Itu banyak sekali sekarang. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah hampir semua jurnal kami sekarang sudah mulai seperti ini. Walaupun sebenarnya kalau dicek via Turnitin katanya via Turnitin sudah bisa ya. Mengatakan sudah bisa mengecek apakah artikel tersebut menggunakan ChatGPT atau tidak. Karena kan beda ya, cara tulis manusia dengan cara menulisnya mesin kan berbeda. Ya, mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang bisa sesuai atau tidak, gimana Pak? Bagus ya. Mbak, itu apa istilahnya kan bisa jurnal secara keseluruhan ya. Keseluruhan dalam arti, oh saya pengen ini gitulah, pengen ini yang mengeluarkan siapa-siapa itu siapa-siapa dalam arti orang-orangnya siapa penulisnya siapa-siapa gitu loh seperti AI yang umum ya biasanya AI yang umum itu kan keluarnya cuma juga umum gitu nggak ada dasarnya oh ini keterangan ini maksudnya seperti ini tapi kan dia nggak ada dasarnya gitu loh nggak ada dasarnya. Jadi, kalau Emerald mungkin
Karena Scopus itu juga ya akan mengeluarkan ya toh, mau mengeluarkan dianya akan mengeluarkan itu memang baru dirancang lah dia itu. Kemarin kan juga apa istilahnya pembukaan dari Scopus seperti itu ya. Ya seperti itu mungkin yang Emerald ya cuma cuma anunya ini gitu aja ya Pak ya. Apa bagi dicari seperti itu gitu ya Pak ya. Untuk mohon dibuat maaf Pak, seperti saya aja. juga mohon maaf nih, pertanyaannya jadi saya agak bingung. Ya. Maksud dari Bapak apa yang maksudnya gimana ya? Ya seperti kita menggunakan ya toh AI itu kan menggunakan gitu ya. Kita menggunakan langsung tahu ya toh, langsung tahu oke maksudnya seperti ini gitu ya. Maksudnya seperti ini tapi kan dasarnya tidak jelas gitu loh. Maksudnya tidak jelas karena tidak ada penulisnya. Ya, boleh. Gini Pak, kalau bagaimanapun kan Emerald ini kan kita publisher ya Pak, penerbit untuk artikel jurnal. Jadi kan kalau AI kan berbeda ya, dua hal yang berbeda. Maksud saya adalah bagaimana cara misalnya ada penulis yang masukkan artikelnya tapi menggunakan AI. Menggunakan untuk bahan tulisannya itu adalah referensinya tuh AI. Ya, mungkin cara penulisannya dan segala macam dengan menggunakan ChatGPT. Ya. Sedangkan Emerald tidak menggunakan AI karena kan kita beda ya, karena kita kan penerbit ya, kita kan berdasarkan apa yang diterima dari si penulis. Ya, itu berbeda. Ya, sama seperti layaknya publisher-publisher lain. Jadi kita sebenarnya ya tinggal tergantung kepada si penulis itu saja. Ya, jadi penulis itu apakah dia, bagaimana sekarang sebenarnya adalah pihak dari Emerald itu mengkontrol agar tulisan yang masuk ke kami itu adalah penulisnya benar-benar menulis sendiri, jangan tidak menggunakan AI. Itu sih sebenarnya. Tapi kita ya boleh dibilang ya boleh, karena kita kan sumber tulisannya dari para dosen, para peneliti gitu Pak. Jadi kita nggak ada sama sekali sumber tulisannya yang kita buat sendiri ya, tidak. Tapi kita ambil sumber tulisannya itu semua dari para peneliti di seluruh dunia, termasuk juga Unisula. Termasuk tadi kan saya menjelaskan ada beberapa dosen Unisula yang memasukkan artikelnya. Nah, bagaimana kontrol kami lah, seperti layaknya Bapak memeriksa PR dari mahasiswa, bagaimana PR mahasiswa itu benar-benar hasil tulisan dia, bukan hasil tulisan dari AI. Sama seperti itu, konsepnya sama. Ya, berarti ya Pak berarti ya cuma menerima penulis gitu aja ya, penerima penulis. Oh ini dengan yang kontrol gitulah seperti ya Pak ya. Betul, kita kan itu kan seperti layaknya Bapak kan punya jurnal, Bapak kan punya jurnal, pasti punya Unisula Press ya kan. Nah Unisula Press kan menerima artikel sama kan kita juga publisher. Seperti itu. Enggak kedepannya nggak menjurus pengertian seperti ini nanti dilihat di AI-nya Emerald bisa diketahui gitu. Enggak, tidak. Karena kita kan semua karya kami itu berdasarkan dari penelitian dari setiap dosen. Tadi ada kayak saya contohkan AI itu adalah itu hasil penelitian dari para dosen. Bukan perspektif Emerald, tidak. Emerald tidak mengeluarkan perspektif apapun. Itu perspektif dari peneliti. Dan dia juga punya referensi sendiri. Jadi tidak dari kami, Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan penjelasannya, sangat gamblang sekali. Sama-sama Pak. Ya. Mungkin yang udah lain lagi Pak Zainur, silakan Pak Zainur. Baik Pak Irwan dan Pak Agus. Ya, terima kasih tadi atas pertanyaan ini. Mengalir saja tadi ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada 3 penanya dari peserta. Alhamdulillah sudah langsung dijawab oleh Pak Irwan. Dan berikutnya ini ada Pak Zainur. Ya, kita langsung masuk ke term 2. Ada Pak Zainur yang raise hand. Silakan Pak Zainur bisa langsung dipertanyakan ke Pak Irwan. Baik, selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Zainur. Ya, terima kasih ilmunya dan ada beberapa hal yang perlu kita confirm mumpung ketemu Pak Irwan ya. Satu tadi saya langsung coba, ini apa sudah langsung bisa dipakai ya Pak Irwan? Tadi saya pakai institusi. Gimana Pak? Gimana? Kurang jelas? Mohon maaf suaranya. Yang login ini langsung bisa dipakai ya? Sudah bisa langsung dipakai karena memang sudah berlangganan selama sampai 31 Desember 2022.
Oh, oke. Ya. Nah, tadi saya mencoba masuk find your institution, namanya universitas langsung Unisula gitu atau Universitas Islam Sultan Agung? Gimana ini? Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Ya. Saya masuk lagi ya. Kalau Bapak nanti akses, kalau Bapak sudah berhasil login, itu namanya ada nama Bapak di sini, welcome-nya. Kalau Bapak akses di luar kampus ya. Lalu di Ya. sebelah ini ada tulisannya Unisula. Sudah ada atau belum, Pak? Saya ini sebentar. Masuk Belum ke ada. emerald.com-nya, Pak. Masuk ke emerald.com-nya. Saya tadi ngeklik yang dari email yang dikirimkan dari email Emerald. Terus saya masuk ke Emerald Insight itu. Find your institution, saya klik belum. Oke. Mungkin nanti saya coba lagi nggak apa-apa, Pak Iwan. Oh ya. Jadi memang Bapak tinggal klik profile aja ya. Nanti tadi ini mohon maaf. Jadi masuknya register profile, ini saya log out dulu. Nah, jangan memang kadang-kadang ada yang find institution segala macam, tidak perlu diisi, itu opsional sekali. Ya. Tidak perlu diisi yang ini find institution, juga tidak perlu ditulis Unisulanya, jadi membuat pusing, Pak. Yang perlu diisi hanya nama saja, email saja, dan tadi yang angka 15 angka tadi. Udah, cukup itu saja. Yang ini tidak perlu diisi institusional, role-nya tidak perlu diisi, geographicalnya juga perlu diisi, tidak perlu diisi sama sekali. Supaya tidak membuat pusing, Pak. Kalau enggak pusing. Kalau sudah registrasi berarti yang tinggal masuk ya, Pak? Iya, kalau udah registrasi tinggal Bapak dapat kiriman email verifikasi. Dapat verifikasi dari ke email Bapak, tinggal saja Bapak cek verifikasinya seperti lagi bikin email baru. Seperti layaknya bikin email baru. Tadi langsung saya klik yang di bagian email itu active profile-nya. Active profile, saya nggak ngerti itu Pak. Gimana Pak? Sebentar saya. Di email itu saya dapat kiriman active your emerald profile. Ya, active profile, betul. Active profile, tinggal Bapak klik linknya. Bapak klik linknya, lalu Bapak disuruh bikin password pastinya. Ya, passwordnya sudah saya bikin tadi. Ya, kalau sudah bikin password, Bapak selesai, Bapak tinggal login aja. Tinggal login aja, tinggal klik login di sini. Yang saya suruh masukkan email Bapak dan password Bapak. Sudah selesai. Oh, itu Pak masuknya ke find you institution ya. Mungkin nanti jangan masuk yang ini, jangan masuk yang ini, masuk yang ini. Oh, masuk yang login itu ya, Pak? Iya, okay, jangan masuk yang ini. Siap. Itu kalau di kampus ya. Ini nggak bisa. Ini lain lagi. Ini kalau pakai proxy. Oke. Kalau di ini lain. Baik, ya. Masuk yang ini. Nanti saya coba ya. Yang kedua Pak Iwan. Oke. Masuk yang ini ya. Nanti saya coba. Masuk yang ini saja Pak. Yang sebelah sini. Yang login to your profile. Jangan yang ini. Yang ini saja. Yang kedua Pak Irwan, boleh tanya sekalian? Boleh, silakan Pak. Ya, ini kan kalau di Scopus biasanya ada apa ya? Gampangnya terintegrasi ya. Kita pakai Mendeley. Kalau yang ini di Emerald bisa ya, misalnya kita download terus baru kemudian secara manual kita masukkan Mendeley begitu, Pak Irwan. Bentar saya share screen lagi. Ya, saya login lagi sebentar supaya saya dapat full text-nya. Oke, saya coba tadi salah satu aja. Saya lebih cepat, saya search aja. Nah, misalnya ini Pak ya, contoh aja contoh ya Pak ya, artikel. Bapak cocok artikel kali ini. Nah, ini sebenarnya tinggal download tulisnya di sini Pak. Setelah download baru manual ke ini ya. Iya, itu udah bentuk filenya kayak text file lah. Lalu Bapak tinggal upload aja ke Mendeley Zotero Bapak. Iya. Kalau yang agak apa namanya, kolektif gitu. Atau Bapak pakai ini juga bisa sebenarnya DOI sebenarnya. Okay. Kalau yang download langsungan 10 atau berapa belum ada di. Kalau download 10 bisa. Caranya begini. Klik ini semua. Langsung begini. Siap. Diklik bisa. dulu. Tapi kan kalau ini kan berarti kata kuncinya sama semua. Ya. Belum tentu Bapak cocok lah. Ini ada beberapa artikel nggak cocok, jadi ininya sia-sia. Ya. Ini bisa download riset seperti ini 10 langsung bisa, 50 juga bisa. Kalau di sini 50, maka akan muncul 50. Nah, ini kali klik di sini 50 bisa semuanya. Cuman saya nggak ajarkan itu karena takutnya adalah ya tidak semua artikelnya cocok 50-50 atau 10-10-nya. Ya,
terakhir titipan pertanyaan dari teman ini Pak Irwan. Boleh? Apa yang menjadi pertanyaan kemarin ya? Emerald ini secara fungsi dan dia mungkin menyandingkan sedikit ya Pak dengan Scopus. Itu yang membedakan sekali apa begitu dia tanya. Nah, saya mau menjawabnya kan agak ragu. Artinya apa, kedudukan ya. Kalau sekarang ini hari kan hampir semua kepangkatan dan lain sebagainya itu indikator yang dipakai masih Scopus tuh. Nah, kira-kira Emerald di tingkatan internasional atau kemudian di Indonesia sejauh pengamatan dari Pak Irwan seperti apa nih gitu, supaya spiritnya juga kemudian kita berimbang gitu ya Pak Irwan. Iya, oke. Gini Pak, Emerald itu publisher, kita itu penerbit, ya. Scopus itu indexing. Kalau Scopus itu kayak Sinta, ya. Jadi dia ada rankingnya, ada ranking Q1, Q2, Q3, Q4, kayak Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ya. Nah, Emerald itu publisher, tadi saya mengatakan bahwa 95% jurnal kami itu semuanya sudah terindeks Scopus. Hampir 70% sudah berada punya ranking bahkan lebih tinggi daripada Scopus, yaitu Web of Science. Ya. Jadi udah ASCI, jadi Web of Science, jadi lebih tinggi lagi daripada Scopus sebenarnya. Nah, artinya adalah hampir 70% jurnal kami itu sudah berada di Q1 dan Q2 yang top rankingnya Scopus. Ya. Jadi mungkin gini, biasanya banyak sekali peneliti Indonesia tuh nggak ngerti Scopus dikira Scopus itu penerbit. Tidak, Scopus itu indexing. Dia itu kayak Sinta. Dia itu tidak punya, dia bukan penerbit atau bukan apa-apa, tidak. Dia memang ada perusahaannya penerbit juga ada, yaitu si Elsevier, ya. Tetapi dia bukan penerbit sebenarnya. Scopus itu bukan penerbit. Jurnalnya namanya Science Direct, beda lagi. Ya, urusannya itu beda. Tapi si Scopus itu indexing. Nah, indexingnya di dunia ini banyak. Tapi Dikti selalu mengenali Scopus. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi lagi dari Scopus, yaitu Web of Science, SSCI, ESCI, itu banyak. Itu lebih tinggi lagi, lebih susah lagi tab rankingnya. Bahkan saya kemarin ikut konferen, kalau penulis-penulis dari Singapura itu nggak mau pakai Scopus, dia mau pakai SCI yang lebih tinggi daripada Scopus. Lebih tinggi. Nah, karena dia pengen yang top, masuk yang top ranking sekali. Nah, itu banyak. Sebenarnya banyak. Nah, jadi itu bukanlah publisher Scopus itu. Jadi nggak ada gitu. Dia hanya lembaga akreditasi, sama kayak Sinta, percis, tidak ada bedanya. Sama, cuman kalau kenapa orang banyak di luar negeri itu pakai Web of Science? Karena Web of Science bukan publisher, bukan dari perusahaan publisher, dia lebih independen dan dia lebih bagus biasanya. Makanya ada yang namanya Clarivate Analytics, Bapak lihat ada yang Scopus, ada yang Clarivate Analytics. Biasanya beberapa penulis besar dunia, ya di top dunia itu melakukan Clarivate Analytics lebih pakai. Gitu. Berarti andekan misalnya tahun depan atau tahun ini kami submit artikel kami ke Emerald dan di kebetulan itu terindeks Scopus, berarti bisa ya Pak? Sangat bisa ya, artinya bisa 90%. 95% jurnalnya. Jadi saya contohkan, presentasi saya sebentar. Nah, contohnya ini. Ini jurnal Science and Technology Policy Management, kalau nggak salah Q1 ini. Ini yang nulis Bapak Ardian Aditama, Mama Ibu Olivia. Ini orang Unisula Pak ya? Orang Unisula. Ini Q1. Punya Scopusnya, lihat aja rankingnya. 66, tuh angkanya gede. Clarivate Analytics juga gede. Ini punya Clarivate Analytics. Yang ini juga sama. Ini. Bu Alvia, Bapak Widodo, Bapak Wahyu. Ini Bapak ya, Pak Ibu ini. Bapak Ken Sudarti dan Ibu Olivia. Ini punya Scopus, punya Clarivate Analytics. Nilai saya skor tinggi sekali, 6 loh Pak. Saya skor tinggi sekali. Kami ingin coba Pak, cuma ini terakhir ya, confirm barangkali nanti ada teman. Kami ini kan dari Fakultas Agama Islam Pak.
artinya concern kami itu kan dua, di Islamic education, di Islamic law, hukum Islam, gitu. Supaya nanti kita bisa acceptable atau di Emirat, maka apakah juga tema-tema itu cukup bisa masuk, Pak Tuan? Atau ada cara supaya keilmuan kami bisa juga masuk? Bisa Pak, karena saya pernah masuk ke mencari yang bagiannya kata kuncinya madrasah pun keluar. Keluar. Karena kita kan ada yang ada education, kalau Islamic law, tapi Islamic law yang dihubungkan dengan syariah, ekonomi syariah, itu banyak. Tapi kalau Islamic law, tapi yang dihubungkan dengan misalnya perkawinan, atau apa perdana atau pidana, itu agak susah. Terima Ya. kasih sekali Pak Irwan. Matur suwun. Oke, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Bu. Zainur. Baik, terima kasih Pak Zainur yang sudah mengkolek pertanyaan dari Bapak Ibu dosen dari Fakultas Agama Islam ya, cukup kompleks juga. Tadi ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainur dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Irwan. Kemudian untuk penanya lain silahkan mohon tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Tadi sudah ada 4 pertanyaan yang masuk. Kemudian dari pertanyaan Pak Najib di awal tadi yang menanyakan apakah boleh memberikan kode akses untuk orang di luar Sivitas Akademika Unisula, tentunya sangat kami sarankan untuk tidak diberikan begitu. Karena kita ini melanggan, jadi kita memfasilitasi Sivitas Akademika Unisula sehingga tujuannya adalah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sivitas kita sendiri. Begitu Bapak Najib mungkin tadi yang di awal itu menanyakan hal itu ya. Kemudian untuk aksesnya itu bisa di luar Unisula tapi tetap menggunakan email Unisula gitu. Begitu. Silakan untuk penanya lain, silakan boleh untuk bertanya lagi. Atau mungkin dari Pak Irwan ada yang mau, ini ada yang masuk Pak. Ini Ibu Elok ya? Iya Bu. Iya, Ibu Elok, selamat datang. Monggo jika ada yang mau dipanangkan langsung ke Pak Irwan, Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya baru bisa join di jam ini segini. Jadi ada beberapa yang saya agak mungkin telat infonya. Untuk mendapatkan akses yang restricted ya Bu ya dari jurnal yang kita cari itu berarti kami harus meminta kemana? Maksudnya apakah harus mengirim email dulu ke admin Unisula atau bagaimana? Karena saya mahasiswi di Unisula tapi kami online, jadi kalau sudah nggak dapat aksesnya gitu ya saya biasanya cari yang lain, padahal harusnya mungkin yang restricted itu justru malah yang benar-benar temanya nyambung dengan yang saya cari. Demikian yang saya tanyakan. Ya, silakan Pak Irwan, bagaimana dengan jurnal yang restricted tadi ya? Karena kan kalau kita melanggan itu hanya 5 subjek ya Pak Irwan ya. Misalkan kayak Bu Elok itu ternyata yang diminati justru yang restricted ya, itu bagaimana solusinya Pak? Oke, bagi yang mau misalnya Bapak Ibu butuh sekali yang tidak dilanggan ya. Yang tidak dilanggan itu Bapak Ibu bisa menghubungi pihak perpustakaan. Jadi bisa menghubungi pihak perpustakaan, nanti pihak perpustakaan WA ke saya saja. Jadi nanti saya akan coba downloadkan ya. Sebenarnya tidak dibatasi dari segi jumlah lah. Bisa aja. Karena itu juga pasti Bapak Ibu juga butuhnya nggak banyak-banyak. Kadang-kadang kalau orang Indonesia itu masih ada rasa malunya, mintanya nggak banyak-banyak ya, nggak usah khawatir, jangan sungkan-sungkan ya. Bu Elok silakan saja, meminta saja ke pihak perpustakaan yang kita akan coba downloadkan. Tapi memang ada beberapa yang saya nggak bisa downloadkan. Misalnya contohnya kalau ada permintaan, Pak, kalau saya pengen mendownload 1 buku full. Misalnya nih ada 1 buku nih, bukunya bagus gitu ya, mau downloadkan 1 buku semua chapternya, nggak bisa saya.
Tapi kalau momen cuma 1-2 chapternya boleh. Tapi kalau satu buku fullnya nggak bisa. Gitu. Kan kadang-kadang kan kalau untuk penelitian kan yang dibutuhkan sebenarnya beberapa chapter saja. Tidak harus satu buku full ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi jangan minta downloadkannya satu buku full. Saya nggak bisa memberi idenya. Ya, tapi kalau cuma beberapa artikel itu nggak masalah. Gitu. Terima kasih, Bu. Untuk CP admin perpusnya bisa di-share di sini, Bu, karena saya ini masuk Zoom ini kebetulan dapatnya via email. Ada email masuk ke email saya. Kalau untuk CP-nya saya belum tahu sih, Bu. Ya, Bu Elok, ini di Unisula kita ada hotline. Nanti Bu Elok bisa langsung menghubungi hotline kita. Di situ bisa menanyakan semua hal terkait tentang buku-buku yang diinginkan oleh Bu Elok, misalkan untuk penelitian atau untuk menulis yang lain, nanti bisa hubungi hotline kita, Bu. Siap, terima kasih informasinya. Baik. Iya, untuk informasi hotline bisa dilihat di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk berikutnya, silakan untuk yang lain. Ya. Atau sambil menunggu yang lain, Pak Irwan ya, saya selaku MC boleh bertanya juga ya, Pak ya. Silakan Bu. Nah, baik, begini Pak, misalkan nih ada Bapak Ibu dosen yang memiliki minat untuk menulis, ya, membuat tulisan, kemudian ingin submit ke buku atau ke jurnalnya Emerald, apakah mereka juga harus menggunakan akun Unisula atau boleh menggunakan akun di luar Unisula, Pak? Begitu. Oke, terima kasih. Saya share screen dahulu. Nah, ini contohnya saya masuk ya tadi masuk aja ke salah satu jurnal. Ini jurnal Islamic Marketing, tadi ada beberapa orang dari Unisula dosen yang masuk ya. Ini salah satu jurnal yang sedang hot-hotnya sekali ya. Kenapa? Karena ini sekarang masuk top 10 jurnal ini Islamic Marketing loh, tentang ekonomi syariah yang apa nilai side score-nya lagi tinggi-tingginya, lagi naik sekali. Nah, gimana caranya untuk bisa submit tadi? Bapak Ibu tinggal pilih jurnalnya, Bapak Ibu tinggal browse-nya, klik ya, browse, tinggal pilih jurnalnya dari sini ya, atau klik ini publish with us. Nah, publish with us atau klik ini, lalu pilih jurnal. Lalu dari sini pilih jurnal, pilih find jurnal. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih jurnalnya. Yang Bapak Ibu sesuai dengan subjeknya, bisa pakai subjek. Nah, lalu atau kalau mau buku juga bisa. Nah, tadi juga bisa buku, find buku juga ada. Sini. Buku juga ada. Seperti itu. Ya. Nah, seluruh jurnal kami, baik jurnal penerbitan misalnya Bapak Ibu pengen nulis jurnal atau buku ke studi kasus ini, seluruhnya gratis. Gratis 100% tidak bayar sama sekali. Ya, 100% tidak bayar. Ya, gratis. Nah, gratis ya, tidak bayar sama sekali. Kecuali kalau Bapak Ibu pengen bikin jadi open access, maka ada biaya APC, artikel purchase charge. Tapi kalau nggak mau bikin open access, tidak perlu bayar, gratis, nol. Bapak Ibu bisa bertanya tadi ke dosen-dosen yang berhasil masuk ke Emerald, itu silakan, gratis, tidak ada biaya. Nah, gimana cara masuknya? Tadi saya bilang, persoalannya gini, Emerald itu publisher, ya, karena ada banyak sekali pertanyaan ke para dosen, Pak, kalau saya masuk Emerald gimana? Emerald itu publisher. Di dalam Emerald itu kita punya total hampir kurang lebih 400 judul termasuk open access. Kalau yang di berlangganan subscription itu 310, jadi kita banyak sekali. Nah, setiap jurnal itu submission-nya berbeda-beda websitenya. Submission-nya berbeda kayak ini. Submission-nya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Mau masuk yang jurnal yang lainnya? Saya pilih, tadi kan jurnal Islamic Marketing. Nih, saya jurnal yang lainnya. Misalnya jurnal accounting ini. Anda lihat. Website-nya lagi berbeda. Kan? Jadi tidak ada yang sama Bapak Ibu ya.
Jadi jangan mengatakan, Pak, gimana cara masukin? Wah, Bapak Ibu harus cari dulu. Cari dulu jurnal yang mana Bapak Ibu yang sesuai dengan topik M dan skupnya yang topik Bapak Ibu inginkan. Karena ini seperti layaknya lagi milih sekolah. Ya, saya pengen masuk ke Unisula. Ya, program studi yang mana? Kita punya program studi puluhan. Nah, jangan masuk Unisula aja. Program studi yang mana yang mau jadi pilihannya? Sama kayak Emerald. Yang mana jurnalnya? Sesuai dengan minat Bapak Ibu juga. Jadi nggak bisa mengatakan pengen masuk Emerald. Yang mana jurnalnya? Karena jurnal kami ratusan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus memilih dulu jurnalnya yang mana. Setelah pilih jurnal, habis itu tinggal baca M-Scoop-nya, author guideline-nya, dan segala macam. Sesuaikan format tulisannya dengan format tulisan yang ada di M-Scoop-nya. Setelah itu apa? Setelah itu ya tinggal punya akunnya. Akunnya biasanya pakai akun itu, Bapak Ibu, Orchard ID. Biasanya Orchard ID, atau di sini juga ada, bahkan ada Facebook, ada Google Scholar, ataupun LinkedIn. Nah, biasanya sih pakai Orchard ID lah. Orchard ID atau register lagi nih Scholar One ID ini tuh bisa. Jadi jangan sama dengan yang tadi. Yang tadi itu beda. Kalau yang tadi hanya untuk yang akses apa? Akses mencari penelitian. Kalau yang ini berbeda. Untuk submit berbeda. Ya, ini harus biasanya pakai Orchard ID, pakai Google Scholar, ataupun pakai akun yang lain, yang profesionalnya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Bukan akun yang tadi, yang akun Emerald tadi itu hanya untuk pencarian jurnal. Jadi bukan untuk submit. Berbeda. Oke, cukup jelas ya, Bu Nurella? Ya, makasih Pak Irwan atas jawabannya. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu atau tendik yang lain? Mungkin ada mahasiswa juga yang mau bertanya lagi. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Irwan tadi ya, bahwa Emerald Publishing ini tidak hanya sebatas jurnal saja, tetapi juga ada buku. Kita alhamdulillah sudah berlangganan dengan Emerald Publishing. Dimohon untuk Bapak Ibu, Sivitas Akademika, tendik dan juga mahasiswa bisa memanfaatkan dengan maksimal tentunya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Irwan tadi. Untuk segala kendala yang dihadapi pada saat mengakses, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline Unisula seperti yang sudah ditulis di kolom chat. Silakan untuk hotline Unisula bisa disimpan. Jika suatu saat nanti mengalami kendala apapun dalam pencarian informasi, kami akan membantu. Baik, seperti yang disampaikan Pak Irwan bahwa jurnal ini itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, tidak sebatas hanya untuk pencarian jurnal, tetapi Bapak Ibu bisa submit tulisan ke dalam Emerald Publishing, baik itu berbentuk buku maupun berbentuk jurnal. Bagaimana Pak Irwan? Cukup atau mungkin mau ada yang disampaikan lagi? Silakan Pak Irwan. Dari saya cukup, mungkin saya akan sedikit. Nah, ini saya baru chat di chat room, saya kirimkan alamat email saya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang lain, misalnya Pak, saya mau submit, apalagi mungkin ada sini ada beberapa mahasiswa yang sedang kuliah S3, membantu mencari ini, saya mungkin akan mencoba membantunya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari setiap presentasi saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Nurella. Ya, terima kasih Pak Irwan atas pemaparannya tadi tentang e-jurnal Emerald Publishing. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya bagi Sivitas Akademika Unisula. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguhlah manis buah kue ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator dan mewakili seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih pihak perpustakaan juga timnya, Kebun Nurella.